menurut saya pemikirannya radikal. Organisasi itu pemikirannya orang-orang radikal. Pertama kali. Apa sih orang? Kita ini seorang bekas Betul. bekas mahasiswa S1 tapi sedang menempuh dan jadi pengantin baru di kampus S2. Salah satu kampus terbesar dan tertua di Indonesia yang letaknya di Yogyakarta. Oke, sekarang kita akan bahas-bahas tentang organisasi ya. Siap. Organisasi ini, kalau saya ngomong organisasi ini seperti saya ngomong partai politik begitu. Nah, betul. Jadi apakah memang kalau kamu sendiri ya menilai, apakah memang organisasi itu di kampus seperti partai politik begitu? Ya, memang kurang lebih seperti itu. Makanya kalau anak organisasi ketika melihat partai politik sebenarnya nggak kaget karena di kampus juga seperti itu. Sudah gitu seperti loh. itu. Oke. Jadi yang pertama-tama mungkin kita akan bahas dulu organisasi itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya ya, hemat saya kepada teman-teman, tempat berkumpul aja, tempat berkumpul, tempat berinteraksi, itu aja sebenarnya. Pendek sekali ya, sederhana sekali. Jadi, Makanya kalau menurut saya semua mahasiswa seharusnya pandai untuk berkumpul, pandai berinteraksi juga gitu loh. Makanya tidak ada batasan. Mahasiswa manapun tidak ikut organisasi, sebenarnya nggak ada alasan. Nggak ada alasan sebenarnya. Oke. Tetapi memang ada faktanya mereka yang tidak ikut organisasi. Betul. Jadi artinya meskipun tadi secara sederhana definisinya adalah berkumpul, ada saja mereka yang tidak berkumpul dan tidak termasuk dalam organisasi. Iya, betul. Oke. Itu mungkin definisi yang sederhana ya, sederhana dan umum begitu. Ya, betul. Kalau kita definisikan lebih dalam lagi begitu. Jadi organisasi itu artinya apa begitu? Sebenarnya kalau organisasi ya yang penting harus punya satu visi dan misi yang sama gitu loh. Oke. Ketika mau masuk organisasi, kalau sudah punya visi misi yang sama, insya Allah nanti akan berkumpul gitu. Atau punya satu kesenangan atau punya satu tujuan yang sama. Makanya saya juga bingung sebenarnya ketika ada mahasiswa tidak masuk organisasi. Karena di kampus itu banyak sekali organisasi yang bisa menaungi hobi juga, entah apapun yang mereka pengen sebenarnya. Orang introvert misal yang suka baca buku, silahkan ngobrol sama kelas kepenulisan. Orang suka olahraga, ada UKM olahraga. Berkumpul dengan orang-orang yang satu visi misi tadi. Betul. Makanya biar teman-teman juga menambah wawasan, juga menambah jaringan, menambah teman, menurut saya sudah seharusnya mereka ikut organisasi. Jadi banyak yang mengatakan emang begitu, bahwa organisasi itu tadi menambah kedewasaan juga ya, menambah jaringan iya. Cuman cara kerja organisasi itu sebenarnya bagaimana terhadap individu-individu di kampus misalnya? Kalau menurut saya rata-rata orang yang ikut organisasi akan lebih peka pada sosial. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya kepekaan sosial kenapa muncul di organisasi begitu? Cara kerja organisasi ini gimana sebenarnya? Menjadi mesin penggerak kepekaan itu tadi. Karena di sana mereka berinteraksi dengan banyak orang. Banyak individu, banyak pemikiran, banyak kepala, sehingga mereka harus menempatkan di tempat yang benar gitu loh. Ketika ngomong sama si A, tidak boleh treatmentnya sama dengan ketika ngobrol dengan si B nih, karena mereka beda kepala, beda isi. Jadi dilatih sejak berkumpul dengan banyak orang, menyatukan visi dan misi begitu. Oke. Jadi tentu ya, karena memang definisinya tadi adalah seperti itu, manfaatnya apakah itu juga sampai dirasakan pasca kuliah gitu? Sangat. Kalau menurut saya sangat. Karena kenapa? Ketika terjun di masyarakat, kita juga butuh skill untuk berinteraksi dengan masyarakat. Karena banyak mahasiswa sekarang yang ketika turun ke masyarakat atau terjun di masyarakat,
mereka ada gap, seolah-olah ada gap antara masyarakat dengan mahasiswa. Dan itu yang sebenarnya membuat masyarakat enggan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, rata-rata ketika sudah ikut organisasi, mereka pandai untuk memposisikan diri sebagai masyarakat juga, bukan anak mahasiswa ataupun organisatoris gitu. Saya dulu memang pernah berpikir begini. Di organisasi itu pasti ada acara ya. Nah, ada betul. acara. Saat acara kita belajar bagaimana menghidangkan minuman, ya, mengatur jadwal. Itu kalau di masyarakat saya jadi ingat kegiatan-kegiatan tahlil begitu, mengatur jadwalnya, kapan akan mengundang orang, akan menghidangkan teh, makanan apa, seperti apa begitu. Saya jadi ingat dulu juga ketika saya belum bergabung ke organisasi, ketika ada kegiatan di rumah misalkan Maulid Nabi. Saya bingung bagaimana cara mengatur orang banyak ini, mendatangkan orang banyak. Kita kan nggak tahu kan, bagaimana cara mengundangnya, bagaimana cara datangnya begitu kan. Terus pakaian apa yang akan kita pakai, makanan apa yang akan dihidangkan. Kita bingung sebenarnya. Coba kalau dipikir-pikir, lebih dulu mana antara menghidangkan minuman dengan makanan begitu kan? Betul. Tapi saya ingat-ingat kemudian di organisasi itu kita sudah terbiasa ya. Betul. Mendatangkan orang banyak begitu ya. Mungkin dari segi itu mungkin yang bisa tadi memperlancar interaksi sosial teman-teman sebenarnya. Sangat sepakat. Saya sangat sepakat dengan itu. Banyak pola interaksi yang ada di kampus itu juga bisa diterapkan di masyarakat. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semua. Kalau pacaran di kampus, betul. Jangan diterapkan. Artinya hal-hal negatifnya jangan diterapkan gitu. Oke. Kita mungkin organisasi ini ya tadi kita sebut sebagai wadah begitu ya. Namun ada juga organisasi ini tidak sekedar wadah misalkan. Jadi tempat agar mendapat popularitas. Wah. Ada juga seperti itu kan? Mungkin kebanyakan seperti itu. Iya. Maksud saya itu konsekuensi atau sesuatu yang memang dicari oleh mahasiswa begitu, popularitas di organisasi. Karena jarang kan mahasiswa yang akademis mutlak begitu, tidak tahu organisasi, jarang menjadi populer di kampus. Betul. Kalau menurut saya bukan hanya konsekuensi, ada yang memang mencari, tapi ada juga yang konsekuensi gitu. Jadi memang tujuan utamanya memang untuk populer, ya dengan cara apapun, entah dari segi prestasi, entah dari segi misalnya jadi ketua dari organisasi. Biasanya kan lebih populer kalau ikut organisasi dan jadi ketuanya. Rata-rata kan seperti itu. Popularitas ini bisa dimanfaatkan dalam banyak hal ya. Iya. Dan itu juga kalau menurut saya sih juga aset gitu. Iya. Jadi saya baru benar-benar memahami ya bahwa ikut organisasi mencari popularitas itu tujuannya untuk menambah aset diri begitu ya. Betul. Menambah nilai tawar gitu. Jadi emang begitu. Saya yakin juga teman-teman, anggaplah kalau kita berbicara lebih sedikit humor ya. Siapa yang tidak mau sama ketua BEM misalnya? Oh betul. Siapa yang tidak mau kepada kepala organisasi tertentu gitu kan? Cewek-cewek juga merasa, oh ini misalkan ini pasangan saya kan, merasa keren begitu. Iya. Karena meskipun ya wajahnya cukup tidak mumpuni sebenarnya, tidak menjual seharusnya. Tapi ada aset. Ada aset kita gitu loh. Ada nilai tawar. Karena orang-orang kenal sama kita, biasanya itu yang kita manfaatkan gitu. Jadi nasihatnya begini berarti. Kalau kamu jelek, ikutlah organisasi. Jadilah ketua BEM gitu. Jadi agar nilai tawarnya bertambah begitu. Ya karena kalau menurut saya kalau mau dapat cewek, kalau nggak ganteng punya uang ya ikut organisasi. Di organisasi jadi ketua gitu kan. Nanti gampang dapatnya. Ya, gitu. betul. Oke. Itu mungkin sampingan ya. Nilai plus mungkin. Betul. Kalau dipikir-pikir sebenarnya apakah berada di pucuk pimpinan organisasi itu sebenarnya lebih banyak positifnya atau negatifnya sih sebenarnya kalau kita berpikir secara ideal misalnya. Karena mereka punya tanggung jawab gitu kan, punya tanggung jawab moral juga intelektual juga begitu kan.
Ya sebenarnya memang untuk saya lebih banyak positifnya ya. Oke. Karena di organisasi itu kita bisa menentukan suatu kebijakan yang pertama memang. Jadi itu akan lebih bermanfaat pada halayak yang lebih ramai gitu. Dan yang kedua memang apa ya? Kalau untuk segi negatifnya memang ketika di satu tempat atau di pucuk pimpinan itu direkomendasikan dari suatu partai ataupun satu organisasi ekstra, Iya. itu biasanya tetap saja membawa kepentingan-kepentingan. Meskipun kita harus meminimalisir itu. Ada yang memang kepentingannya secara ideologis, ada juga yang kepentingannya secara ekonomis nih. Nah, ini yang kalau mungkin secara ideologis kita menanamkan atau mengaplikasikan ideologi organisasi ekstra pada intra, menurut saya sih oke-oke saja gitu loh. Cuma ketika sudah bernilai ekonomis ini yang berarti memicu penyimpangan betul. gitu. Nah, itu. Makanya seharusnya itu jangan dilakukan. Oke, ini ngomong-ngomong lagi organisasi ya. Nah, sekarang lebih mendalam lagi. Jadi dulu kamu waktu masuk kuliah, apa langsung tahu ke organisasi atau jadi korban kampanye organisasi sehingga masuk organisasi ya gitu? Nah, ini memang salah satu kontribusi dari saudara saya, saudara kandung. Jadi beliau itu juga ikut organisasi dulu pas kuliah. Jadi pesan dari beliau cuma intinya kamu harus ikut organisasi apa aja gitu. Kamu yang harus nyari sendiri. Waktu itu tahu nggak manfaat organisasi begitu atau belum terbayang sama sekali? Nggak ada. Pokoknya beliau cuma bilang masuk begitu. Masuk aja dulu organisasi. Dan akhirnya masuk begitu. Akhirnya masuk. Saya juga nyari-nyari. Makanya saya masuk organisasi itu dari semester 2. Semester 1 itu masih nyari-nyari. Masih cari-cari organisasi yang menurut saya tepat. Makanya di semester 1, wah, IPK saya bukan main. Kayak mau jadi orang pintar beneran gitu loh. Semester 1? Iya, karena belum organisasi. belum tahu organisasi. Belum tahu organisasi. Bayangkan nilai saya yang B+ cuma 1 waktu itu. Yang lainnya? A. A semua. Jadi IPK-nya 396 waktu itu saya ingat. Waktu semester 1. Waktu semester 1 belum tahu organisasi. Setelah tahu organisasi, ya tambah naik. Lumayan turun. jelas turun. Oke. Jadi ada efeknya begitu ya. Iya. Cuma menurut saya pantas penurunan itu juga ada peningkatan dari segi sosial. Itu sih yang dari kepekaan sosial. Betul. Tetapi kalau dipilih lah misalnya, lebih baik IPK tinggi atau lebih baik kepekaannya tinggi begitu dalam hal interaksi sosial. Ini kalau dipilih ya. Kalau menurut saya sih tergantung tujuan hidup masing-masing. Kalau memang dia mau jadi seorang ahli ya silahkan IPK-nya ditinggikan. Karena jarang mereka mau berinteraksi sosial. Kalau misalnya ahli dalam suatu penelitian ataupun riset ataupun apapun, silahkan. Cuma kalau untuk yang memang nantinya akan terjun ke masyarakat, pada akhirnya harus seimbang. Karena kalau juga IPK-nya juga rendah, itu juga salah satu tanggung jawab kita ke orang tua. Gitu. Nilai ke orang tua, kepekaan sosial kepada masyarakat. Betul. Berarti kalau ditimbang-timbang lebih berat kepekaan sosial sebenarnya karena bertanggung jawab kepada lebih banyak orang. Betul. Oke. Jadi sampai di situ ikut organisasi mulai anjlok lah. Begitu. Mulai anjlok. Tetapi waktu itu apakah mulai merasa saya kok nilainya anjlok loh gitu ya? Apa artinya merasakan saya ingin mengembalikan nilai saya lagi atau lebih kepada saya tidak peduli, saya mau terus saja lah di organisasi begitu waktu itu? Kalau waktu itu karena menurut saya untuk nilai itu salah satu tanggung jawab pada orang tua, saya tetap maintain itu, tetap menjaga itu gitu loh. Karena waktu itu saya juga pengen dapat beasiswa. Iya. Untuk salah satunya juga membantu orang tua, tapi tidak istilahnya
tetap juga fokus di organisasi. Makanya saya dari semester 2 sampai semester 8 itu tidak pernah putus ikut organisasi. Ada nggak yang mengejutkan begitu ketika pertama kali masuk ke organisasi begitu? Ya memang kalau di awal-awal ya itu menurut saya pemikirannya radikal. Organisasi itu pemikirannya orang-orang radikal. Pertama kali. Apa sih orang ini ngomongnya politik, ngomongnya filsafat yang cukup mendalam, kadang mendustakan Tuhan. Ya saya juga bingung sebenarnya. Waktu pertama kali. Oke. Waktu itu ditemuinya di diskusi atau dalam suatu kegiatan gitu? Diskusi. Oke. Karena di semester 1 itu adalah salah satu pencarian saya di organisasi. Saya ikut beberapa diskusi. Entah dari saya bisa sebut ya, PMII, HMI dan lain-lain ikut kajiannya mereka. Bagaimana sih? Yang mana sih yang cocok buat saya gitu loh. Tidak ada persoalan kan? Itu sebelum masuk kan? Sebelum masuk. Karena kan mesti kan mereka kampanye juga PDKT sama saya meskipun laki-laki biasanya. Iya. Di chat tiap hari kita diperhatikan itu. Memang saya juga mengalami itu. Suka ngechat juga. Senior pasti ya. Ayo deh diskusi, datang ke sini kantor kini gitu untuk diskusi, untuk berbagi pengalaman dan lain-lain. Nanti ujungnya juga direkrut menjadi anggota. Itu tidak ada persoalan lah. Tidak ada persoalan. Artinya itu memang metode yang mungkin turun temurun ya. Betul. Karena memang PDKT itu tidak hanya berlaku kepada pacar sih sebenarnya, kepada calon anggota regenerasi juga mungkin. Nah, setelah itu masuklah ya, memantapkan diri untuk masuk ke salah satu organisasi. Baik ekstra, di intra juga aktif gitu. Iya. Oke. Lambat laun merasa Anda apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Kalau di awal kan tadi menyebutkan radikal begitu. Setelah itu apa kesan berikutnya begitu? Ternyata di organisasi itu banyak yang diolah istilahnya. Entah dari kata-kata, entah dari pemikiran. Semua interaksi sosial pun juga diolah gitu loh. Makanya kalau di organisasi biasanya banyak orang yang bergesekan secara pemikiran antar anggota ya? Antar anggota. Cuma kita butuh kedewasaan kan. Butuh kedewasaan bahwa itu ya hanya pemikiran saja yang berbeda. Artinya gitu perbedaan dalam satu warna organisasi bukan persoalan kan? Bukan persoalan. Justru itu jalan untuk lebih dewasa begitu. Betul, karena di masyarakat akan lebih apa ya? Akan lebih berbahaya ketika di masyarakat. Itu yang sampai hari ini saya ingat. Jadi makanya ketika ada orang-orang yang berbeda sedikit jadi konflik. Saya berpikir jangan-jangan tidak ikut organisasi. Begitu. Betul. Karena tidak pernah ada konflik saat di kampus. Karena di kampus pulang. Saya ingat juga dulu waktu diskusi sama teman organisasi, kita saling maki justru. Betul. Dan kita setelah diskusi ya sudah teman lagi gitu loh. Teman lagi begitu ya. Kalau saat diskusi kayak kita musuh aja dulu. Musuh aja dulu gitu ya. Artinya kita memang benar-benar mengasah mental juga. Ketika ada perbedaan kita tidak menanggapnya sebagai konflik ya. Betul. Hanya beda pemikiran, hanya beda aliran. Misal hanya beda referensi dari sumber bacaan, biasanya seperti itu aja gitu loh. Akhirnya pikiran kita terbuka bahwa ada perbedaan-perbedaan begitu. Betul. Ketika ada di masyarakat, kita sudah siap itu. Perbedaan komunikasi. Betul. Orang tidak menerima pendapat. Ya sudah biarkan kan begitu biarkan. Orang tidak menerima pendapat kita ya sudah biarkan. Dan itu hanya didapatkan di organisasi begitu. Di organisasi apapun kan? Iya, betul. Di organisasi apapun. Organisasi kepenulisan, organisasi apapun saja saya yakin juga karena bertemunya banyak kepala ya, banyak pemikiran, cenderung di sana terbentur. Nah, setelah itu apa pengalaman berikutnya yang dialami setelah menemukan perbedaan biasa? Mungkin puncak dari kenikmatan di organisasi itu apa? Mungkin pernah dirasakan? Ya sebenarnya ketika mau ke puncak itu kan seseorang harus kuat ketika mau ke puncak dulu. Itu kan jalannya dulu. Dan prinsipnya ya? Iya, prinsipnya kayak gitu. Dan rata-rata orang yang nyampe puncak biasanya punya pemikiran yang berbeda. Teman-teman percaya pada kita yang sudah istilahnya sampai puncak,
Itu biasanya karena pemikiran kita berbeda, lebih kreatif, lebih dewasa gitu loh. Ini ngomong-ngomong tentang puncak, puncak organisasi di mana sih sebenarnya? Nah itu saya juga bingung sebenarnya. Saya ngomong aja terus. Artinya ada beberapa teman yang mengatakan puncak organisasi itu ketika kita sukses menjadi kepala di sebuah organisasi atau jadi kepala di satu divisi, satu divisi ya gitu ya. Menjadi kepala divisi pengembangan intelektual, kepala apa begitu. Jadi sempat ada di posisi itu. Sempat. Makanya keuntungan itu saya juga pernah dapatkan gitu loh. Ketika sudah sampai di puncak itu di organisasi, banyak memang ya kepopuleran salah satunya gitu loh. Cuma nilai plus yang kesekian kan. Iya begitu. Betul. Kenal dosen juga ya mudah gitu loh. Akhirnya mereka ingat dan mereka menilai ketika di kelas itu memang benar-benar objektif pada kita. Karena mereka mengingat bukan untuk menaikkan nilai juga. Sebenarnya ada juga yang seperti itu. Tapi lebih ini kemampuan si A ini memang seharusnya segini gitu loh. Lebih objektif. Karena kadang kalau menurut saya ya ada dosen yang tidak tahu mahasiswanya tiba-tiba ngasih A, kan repot juga. Ya mungkin gitu loh. Mungkin karena tidak tahu berapa banyak mahasiswa, sulit untuk mengenal ya di kampus-kampus besar begitu. Iya betul. Nah, ketika kita jadi pembeda atau jadi pucuk pimpinan, itu biasanya lebih kelihatan gitu loh. Dan juga kalau saya dulu lebih enak kalau misal ngajuin beasiswa gitu. Keuntungannya sih seperti itu. Tapi kan wajar kan. Wajar. Artinya kita kepala organisasi gitu kan. Kita punya pengaruh begitu kan. Itu hasil kerja keras kita tapi juga memang, gitu. Memang ada kampus-kampus yang menyediakan beasiswa untuk mereka-mereka yang tadi punya jabatan di organisasi. Memang ada jabatan. Memang ada ya. Di kampus saya juga ada seperti itu. Walah. Artinya bahkan untuk itu beasiswa 1 tahun, kadang ada beasiswa hanya 2 tahun. Ya. Memang diminta rekomnya. Misalkan saya dulu di BEM fakultas mau mengajukan ada jatah memang siapa saja ya pengurus-pengurus yang ada SK-nya gitu kan, yang sudah di SK-kan. Memang tidak ada persoalan dengan itu. Artinya wajar lah gitu kan. Karena memang orang yang mengatur punya jabatan lah, punya power untuk mengorganizer itu kan juga sumbangsi ke kampus kan. Betul. Karena dari segi akreditasi juga membantu sebenarnya sama mereka gitu loh. Cuma kalau di kampus saya memang mungkin tidak ada yang diistimewakan. Cuma mungkin lebih prioritas lebih mana nih yang aktif dan lebih berkontribusi pada kampus itu aja. Tidak ada perbedaan misalnya orang yang organisasinya cuma di divisi ataupun pucuk pimpinan. Tidak ada yang sekiranya lebih berkontribusi pada kampus, itu biasanya yang dapat gitu. Terus puncak kenikmatan lain misalnya apa yang dirasakan ketika yang itu benar-benar kalau tadi terhadap interaksi di kampus ya di sivitas akademika, mungkin ada kenikmatan yang dirasakan diri sendiri begitu. Kalau saya dulu kenikmatan saya menjadi ketua BEM fakultas dulu, ketua HMJ Tarbiyah. Kenikmatan yang saya rasakan itu ya kita mengemban tanggung jawab besar begitu kan. Kita mengatur banyak sekali orang dan itu yang nikmat begitu. Bagaimana menggerakkan konsep. Bayangkan kita mengkonsep misalkan ketua misalkan kita ingin mengkonsep kegiatan seminar. Yang lain jalan, orang datang. Saya merasa nikmat di situ begitu. Jadi artinya konsep yang ada di kepala jatuh menjadi praktis begitu ya. Menjadi kegiatan. Saya menikmati itu. Kalau kamu sendiri gimana itu menikmati itu? Mungkin ada kenikmatan yang berbeda dirasakan. Kalau saya sih ada tipe pemimpin yang pokoknya acara ini selesai bagus, itu satu kenikmatan. Gitu loh. Kalau saya menurut saya ya itu acara lebih yang kesekian. Yang penting anggota saya sama-sama berproses dan sama-sama dapat nilai dari bagaimana cara menjalankan satu acara dan cara menyukseskan. Jadi ketika kita sukses bareng-bareng itu lebih nikmat kalau buat saya. Gitu artinya juga memberikan pelajaran kepada anggota yang lain begitu dalam memanage
kegiatan. Itu yang penting kalau menurut saya Menarik dalam juga, satu organisasi. Menarik juga. Artinya setelah itu ada regenerasi lain begitu kan? Ya, karena ketika saya buat acara sukses tapi anggota saya tidak dapat manfaat dari acara tersebut, tidak dapat ilmu istilahnya, saya juga kayak hampa gitu. Oke. Gitu. Jadi itu konsekuensinya adalah generasinya paham ya. Begitu. Iya, Oke. cuma mungkin acaranya tidak terlalu bagus Oke. gitu. Itu Artinya konsekuensi lebih kepada yang proses ya, proses Ya. di internal kepengurusan begitu. Ya. Setuju nggak kalau ada pernyataan begini? Pemimpin yang sukses itu adalah ketika bisa mencetak pemimpin berikutnya menjadi lebih baik. Saya adalah penganut salah satu itu. Gitu loh. Beda dengan Iya. organisasi politik ya. Iya, iya. Kalau yang menjabat sudah bukan partainya, Betul, dilepas. betul. Iya. Berarti partai politik tidak menganut itu. Iya. Kemungkinan seperti itu. Jadi gimana prinsip itu dianut begitu? Sebenarnya nggak tahu ya kenapa saya begitu apa ya teguh dengan prinsip itu. Pokoknya anggota saya berproses dulu gitu. Setelah itu harus ada pemimpin yang lebih baik dari saya. Ya betul. Dan itu menurut saya lebih menekan keegoisan saya juga gitu loh. Oke. Karena rata-rata ketika kita sudah lengser dari satu organisasi, biasanya juga ada sindrom yang istilahnya kekuatan kita ketika lepas kita juga gak enak sebenarnya. Betul. Itu adalah sindrom yang rata-rata dialami pimpinan organisasi biasanya. Artinya gitu. setelah lepas menjabat di satu jabatan tertentu merasa bukan tersaingi oleh jabatan yang baru. Betul, gitu ya. betul. Kekuatan kita seolah-olah melemah gitu. Oke. Padahal kalau kamu sendiri tidak merasa begitu ya. Ya. Artinya justru lebih baik ada generasi saya yang lebih baik begitu ya.